jadi objek lukisan Mas Mundari seperti itu. Ada satu lukisan yang juga digemari Mas Mundari, mendapat angin dia akan muluk atau naik melayang seperti itu. Rupanya Mas Mundari terinspirasi membuat tema ini dari kenangannya waktu kecil. Di zaman kolonial dia melihat seorang nyonya Belanda menaiki balon udara. Itu mengesan di dalam memori visualnya dan kemudian menjadi tema lukisan yang dia sukai. Mas Mundari juga membuat tema-tema cerita rakyat seperti Angling Darmo. Tapi memang tema-tema itu untuk pembeli itu dirasa menyenangkan. Damar kurung Mas Mundari mendapat expose atau liputan dari berbagai media, termasuk salah satunya Harian Kompas. Saat itulah damar kurung Mas Mundari menjadi pembicaraan publik dan semakin dikenal orang di luar Gresik. Kemudian untuk kedua kalinya damar kurung Mas Mundari dipamerkan lagi Mas Mundari. Pameran itu berlangsung di dalam damar kurung pada kertas-kertas yang menempel di keempat dinding damar kurung. Lewat damar kurung itulah Mas Mundari kemudian dikenang oleh warga Gresik. Damar kurung mobil Mas Mundari dan menjadi monumen kebanggaan Gresik. Begitulah Mas Mundari dikenal karena karyanya, karena damar kurungnya. Tadi udah bisa nih. Oh. Ya, itu loh, di tengahnya loh. Jangan ke atasnya, yang ini. Oh, udah. Nah, ya orang bisa. Untuk panik dulu sih orang. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Peserta webinar produksi Kampung Semar yang ke-64. 19 Agustus 2021 yang mengangkat tema tentang damar kurung, yaitu lampion motif damar kurung sebagai produk lokal yang bercerita dengan narasumber Dr. Ika Ismurdiawati yang memang pernah dari awal menjadi kurator salah satu pameran dari damar kurung oleh Mas Mundari, kemudian menulis bukunya yang merupakan hasil dari tesisnya, dan kepada keynote speaker Pak Krisnanda terima kasih juga. Mungkin pertama kali saya memberikan waktu kepada Pak Krisnanda untuk memberikan sedikit arahan bagaimana diskusi malam ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Silakan Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Aisul, terima kasih Bu Ika. Di sini ada Pak Yuli, ada Bu Ira, Pak Gatot, tim Kampung Semar, Eko, Sakti, Heri, Studio Mampang, ini Pak Ngadiani, ada Boyo, ada teman-teman, ada Bu Suwati, ada Pak Bagong Subarjo, baru mau connect nih. Malam hari ini memang sangat luar biasa. Ini Bu Ika akan memaparkan banyak hal yang berkaitan dengan Mas Mundari dan damar kurungnya. Mungkin kita juga melihat sesuatu kadang-kadang ya biasa-biasa aja. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa, yaitu komitmen dan konsistensinya. Inilah yang membuat kita semua menjadi sangat luar biasa. Mengapa seni kali ini penting? Karena menurut saya tadi sebelum kita mulai diskusi kita sudah bincang-bincang sedikit. Kadang-kadang kita ini punya aneka ragam seni budaya daerah yang tidak dianggap penting dan dianggap biasa-biasa. Karena apa ya, kita bangsa terjajah tentu akan manut sama yang jajah kan begitu. Padahal kita punya ciri sendiri yang sangat luar biasa. Nah, malam hari ini Bu Ika akan menceritakan
bagaimana sebetulnya esensinya untuk kaitan bisa mengapresiasi, bisa melihat, bisa peka terhadap seni dan budaya yang ada pada bangsa kita. Nah ini Bu Ika tentu akan menstimuli kita dan mencerahkan kita untuk semakin cinta akan kekayaan dan keindahan serta keanekaragaman dari bangsa kita. Saya kira itu Pak Aisyul, monggo bisa dilanjutkan. Ya, Saya monitor terus. Oke. Terima kasih. Mungkin saya menjelaskan sedikit tentang kurikulum vitae singkat dari Bu Ika Ismurdiawati, karena kalau saya sebutkan semuanya nanti nggak cukup 15 menit. Bu Ika lahir sekitar 50 tahun yang lalu dari lingkungan keluarga intelektual, belajar seni rupa di UNESA sekarang, kemudian S1-nya, kemudian S2 dan S3-nya di ITB seni rupa. Kegiatannya selain mengajar di 2 tempat di ITB dan Adibuana di Surabaya, dia adalah seorang periset, seorang peneliti yang handal, kemudian melahirkan banyak buku, tulisan-tulisan artikel dan berbagai tulisan yang diterbitkan di berbagai jurnal baik di dalam dan maupun luar negeri. Karya-karya ilmiahnya bisa dilihat sebagian di di Borobuduran yang telah ditulis oleh Pak Krisnanda, beberapa karya ilmiahnya yang cukup mewakili untuk menyambung pada kerja-kerja riset penelitian dan penulisan buku yang dia kerjakan selama ini. Singkat saja, acara ini saya serahkan kepada narasumber, Dr. Ika Ismurdiawati. Silakan memaparkan pengalamannya, baik pernah menguratori pameran gambar kurung oleh Mas Mundari maupun tesis yang telah menjadi sebuah buku. Silakan, Bu Ika Ismurdiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Kita ketemu sekarang dalam kegiatan menjelaskan atau menceritakan tentang damar kurung. Sebetulnya damar kurung ini itu merupakan penelitian yang saya lakukan pada waktu tesis S2. Nah, dalam waktu tesis itu, akhirnya karena saya menyelesaikan damar kurung dengan mungkin dianggap bagus, akhirnya saya bisa langsung ke S3 pada saat itu. Nah, untuk jelasnya, sebetulnya saya menginginkan Pak Heri untuk menyampaikan dalam bentuk PPT seperti apa damar kurung itu. Monggo Pak Heri, saya tunggu. Nah, ini perlu juga kita ketahui bahwa Mbah Mas Mundari itu sangat tekun, kuat, dan kemudian sangat luar biasa dalam mengerjakan lampionnya. Sebenarnya beliau itu dalam pembuatan damar kurung itu sudah melalui beberapa generasi. Jadi damar kurung yang kita buat ini, yang kita ketahui ini, itu sebetulnya merupakan bagian dari keberadaan suatu karya. Jadi karya itu dimanapun pada zaman apapun, itu selalu berhubungan dengan keberadaannya. Dan keberadaan ini selalu berhubungan dengan realitas. Nah, realitasnya itu apa? Realitasnya adalah materi dan kemudian esensi. Nah, dari materi itu kemudian akan terjadi bentuk-bentuk dari karya seni. Lalu untuk esensi itu akan mencapai substansi dari karya itu. Nah, biasanya substansi itu berhubungan dengan agama, filsafat, ilmu, dan seni. Dan kemudian dari esensi dan substansi itu akhirnya mendapatkan eksistensi.
dari bentuk juga memperoleh eksistensi. Dari kedua hal tersebut akhirnya terjadilah proses. Nah, dalam proses pembuatan dari damar kurung itu melalui banyak generasi, dan konon damar kurung ini sudah ada pada zaman Sunan Prapen. Nah, terus kemudian dalam pembuatan kekaryaan, Mbah itu sebetulnya masih menganut paham yang sangat primordial, yaitu paham yang sudah lama sekali berada pada masa di mana masa-masa dari generasi pewayangan dan sebagainya itu muncul. Jadi di mana Mbah Mahmundari sebetulnya itu terinspirasi dari salah satunya adalah wayang beber. Nah, wayang beber ini itu kemudian kita lihat sudah hampir punah ya, dan mungkin malah sudah punah ya barangkali kalau dari wayang beber Tuban, itu menginspirasi sekali gambar-gambar dari Mahmundari. Makanya bentuknya miring dan sebagainya. Ya, coba kita lanjut. Pak Eri, bisa ya? Halo. Nah, jadi kemudian karena adanya tradisi mitos dan dari sejarah agama Islam, lalu muncullah gambar-gambar yang dia buat. Halo, ini mana ini? Sekedar Bu. Stop screen-nya dulu. Saya screen ulang. Nah, atau kita teruskan ya? Diteruskan aja Pak Isul ya. Teruskan Rinman Bu. Ya, diteruskan maksudnya. Silakan. Penjelasan saya tadi. Nah, kemudian terjadilah hal-hal di luar dugaan dalam penelitian ini. Kita menemukan bahwa cara menggambar Mbah Mahmundari dalam damar kurung itu mirip dengan kita membaca pada relief wayang Borobudur, kemudian relief pada Ramayana, ya, di Candi Kalasan, Candi Prambanan, dan sebagainya. Nah, itu mirip cara menggambarnya. Oleh karena itu, Mbah selalu marah-marah pada anak cucunya karena tidak paham dengan apa yang dia gambar, apa yang caranya bagaimana dia menggambarnya. Nah, oleh karena itu aslinya Mbah sudah tidak menurunkan lagi kemampuan menggambarnya. Tetapi generasi yang sekarang itu menggambar mengikuti bentuk. Jadi bukan mengikuti cara. Mbah pernah marah-marah gitu ya. Karena kenapa sih kok nggak paham cara menggambar saya? Nah, kemudian waktu saya merekam, melihat cara dia menggambar secara berulang-ulang, dan kemudian saya membahasnya dengan Pak Yaakob, Sumarjo, dan kemudian Pak Primadi, itu saya akhirnya memahami bahwa itu adalah gambar yang sudah ada pada zaman Prasawiya dan Pradaksina muncul. Nah, apa itu Prasawiya dan Pradaksina? Kita bisa melihat bagaimana langkah dalam membuat gambar dari Mahmundari. Langkah pertama, dia selalu membagi bidang itu menjadi beberapa, tapi yang paling sering adalah tiga bagian. Tiga bagian itu terdiri dari dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Nah, itu cara berpikir tradisional Indonesia. Ya, dan kemudian setelah membagi tiga, dia mulai menggambar dalam bentuk bentuk apapun, itu selalu dimulai dari tengah. Mengapa dari tengah?
karena pada saat Prasauya dan Pradaksina berlangsung, itu selalu dimulai dari tengah. Ya. Nah, terus kemudian setelah itu langkah ketiga, langkah berikutnya. Nah, setelah dari tengah, langsung dia menggambar ke arah kiri. Mengapa ke arah kiri? Karena itu berhubungan dengan Prasauya. Prasauya itu artinya kita berputar dari kiri ke kanan. Itu artinya kita mencari kehidupan yang lebih mulia. Nah, terus kemudian sekarang kalau arah dari kiri, dari tengah ke kiri, itu artinya Pradaksina. Pradaksina adalah kehidupan yang lebih baik. Ya, dari Yang Maha Kuasa turun ke bawah. Nah, dari kiri langsung kembali ke tengah lagi. Nah, ini cara kita sama dengan membaca relief yang ada di Borobudur dan kemudian cara membaca relief yang ada di Prambanan dan kemudian cara membaca relief di Kalasan. Asal yang ada relief-reliefnya itu kita akan tahu bagaimana cara membacanya melalui posisi yang diambil dalam langkah bercerita. Dan untuk Candi Borobudur itu sebetulnya adalah tujuan dari Pradaksina. Jadi Pradaksina itu kalau misalnya keris itu kepala ular itu ada di atas, ekor ada di bawah. Nah, itu artinya menuju ke kemuliaan. Makanya cerita-cerita yang ada pada Borobudur termasuk yang bagian yang tengah yaitu Lalita Vistara, itu adalah kisah dari Sang Buddha mulai dari lahir sampai kemudian dia menjadi seorang biksu. Nah, itu mengikuti dari model cara membaca reliefnya. Nah, kemudian berbeda dengan candi-candi Kalasan, itu selalu berasal dari kiri ke kanan. Itu artinya dimuliakan. Maksudnya dimuliakan, itu artinya berkah dari atas turun ke bawah. Itu namanya Prasauya. Ya. Nah, ini mengikuti model Prasauya. Ya, jadi dari kiri turun ke bawah. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, ini kita bisa lihat sekarang arah gambarnya. Mbah Magundari itu dari kiri ke kanan. Jadi kita melihat mengapa bagian yang atas itu adalah bagian yang lebih sakral daripada yang bawah. Itu yang atas itu menceritakan tentang sholat, arah sholat. Nah, sekarang kita bisa melihat arah sholat itu masuk apa keluar. Berjajar ke kiri itu artinya masuk ke ruangan atau keluar ruangan. Nah, inilah yang kemudian kita simpulkan bahwa dia berada masuk ke dalam ruangan. Jadi kalau misalnya kita menonton wayang kulit, ada tokoh yang dari arah kiri dalang, dari arah kanan dalang menuju ke arah kiri dalang, itu artinya apa? Tokoh itu masuk ke dalam ruangan. Ya. Terus kalau misalnya ada tokoh yang dari kiri ke kanan, itu artinya dia berasal dari satu ruang, pindah ke ruang lain untuk kemudian menuju keluar. Itulah cara berpikir primordial masyarakat Indonesia pada masa lampau. Jadi tidak menggunakan perspektif dengan model titik satu tengah, kemudian ditarik garis keluar. Seperti gambar-gambar perspektif yang berasal dari budaya Barat. Jadi tidak seperti itu. Jadi cara berpikir masyarakat tradisional Indonesia itu menggunakan perspektif pada ruang-ruang yang berbeda. Jadi contoh yang lain adalah panggung. Panggung dari ludruk, kemudian panggung dari ketoprak, itu selalu menggunakan kere untuk membedakan ruang dan waktu. Nah, disitulah letak dari cara berpikir kita. Nah, terus kemudian tampil juga pada relief Borobudur. Di situ
semakin dia berada di dalam, itu artinya semakin dimuliakan. Semakin di luar, dia adalah orang yang semakin kecil. Posisinya ada di bagian depan. Jadi kayak pesuruh, para penggawa itu selalu di depan. Semakin dia mempunyai kekuasaan, dia ada semakin di dalam. Sama dengan proses kita, begitu bayi lahir, itu dia ada di depan. Semakin ke belakang, dia semakin tua. Akhirnya semakin dewasa atau semakin matang dan kemudian beringsut menjadi yang sudah sepuh gitu ya, itu selalu ada di belakang dan kemudian kalau dia sudah dipanggil sama yang maha kuasa berada di atas. Itu adalah cara berpikir masyarakat kita zaman dahulu. Nah, ini masih dipertahankan oleh Mbah Mas Mundari. Jadi Mbah Mas Mundari itu masih memegang cara-cara lama untuk dapat diceritakan kembali. Nah, kita melihat di sini ada tumpeng misalnya, itu lauknya ditaruh di atas. Ada bandeng, itu coba Bapak Ibu perhatikan, itu sebelah kanan di atas, itu ada selamatan, terus kemudian ada bandeng yang ditaruh di luar, di atas, bukan di luar ya, di atas. Itu maksudnya apa ya? Maksudnya adalah supaya bisa diceritakan bahwa di belakangnya tumpeng itu ada bandeng goreng. Makanya ditarik ke atas. Sama dengan gambar anak-anak. Gambar anak-anak itu untuk menceritakan bahwa di belakang rumahnya itu ada rel kereta api dan juga ada kereta api lewat. Gimana cara menggambarkannya? Ya, rel kereta apinya bisa terbang melayang di atas. Ya, dan keretanya juga wah digambarkan dengan melompat-melompat begitu dengan sangat kencang. Nah, itu menggambarkan tentang bahwa di belakang rumahnya itu ada rel kereta api, biasa kereta api lewat. Nah, kemudian kita bisa melihat sekarang pada lampion yang semula adalah lampion dari kertas dengan kerangka bambu, kemudian berkembang menjadi lampion kayu dengan fiberglass. Nah, dia menggambar fiberglass itu sama dengan menggambar pada saat menggunakan kertas. Nah, kita bisa melihat di sini ada titik-titik, ada tanda panah, ya. Nah, itu titik-titik itu artinya suara-suara. Wah, ini berarti menggambarkan betapa dinamisnya gambar Mbah Mas Mundari. Terus kemudian arah panah itu menggambarkan tentang arah angin. Ya, arah angin udara. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang pada gambar dari cerita lampion ini menceritakan tentang kehidupan masyarakat pada umumnya, dan kita bisa melihat pada masing-masing lampion itu mempunyai kisah yang berbeda. Dan dari semua ini mungkin yang paling mudah untuk bisa diceritakan itu ada ikan duyung. Nah, ikan duyung itu digambarkan seperti itu. Ya. Nah, orang-orang ini masuk ke dalam tenda. Dari ikan duyung itu yang sebelah kanan bawah. Nah, itu masuk ke tenda. Nah, terus yang di bawah itu ikan duyungnya dikembalikan ke sungai, ke laut. Dan orang-orang ada di luar. Nah, mereka menghadap dari kiri ke kanan, artinya keluar ruangan. Ya. Nah, jadi gambar-gambar seperti ini itu amat susah dipahami oleh cara berpikir masyarakat barat. Karena mereka cara perspektifnya tidak sama. Ya, cara berpikirnya tidak sama dengan para masyarakat kita pada masa lampau. Nah, sekarang kita melihat pada gambar hiasan dinding, ini juga dibagi 3. Bagian yang paling atas selalu berhubungan dengan sholat.
artinya dunia atas, dunia sakral, di mana kita semua pada saat itu sedang merayakan Idul Fitri. Nah, kemudian di bagian yang tengah itu sungkeman, itu artinya dunia tengah, jadi membatasi antara dunia atas dan dunia bawah. Sungkeman, mohon maaf, dan sebagainya kepada yang lebih tua. Jadi semakin masuk ke dalam, itu semakin tua. Jadi posisi yang paling paling kanan itu adalah nenek, kemudian ibu, terus bibi, terus kakak. Ya, dari ujung kanan itu nenek yang paling tua. Itu mengapa digambarkan seperti ini supaya dapat diceritakan, padahal itu ada di dalam ruangan. Jadi kalau ada gambar atap di atas, itu artinya mereka ada di dalam rumah, ada di dalam ruangan. Tetapi kalau tidak ada gambar atap, itu artinya ada di luar ruangan. Terus kemudian kita bisa melihat ada burung, ada tanaman misalnya ya, ada tanaman selalu bertangkai 3 di atas atap gitu ya. Kalau tidak salah saya waktu kecil itu kalau menggambar bunga atau apa itu selalu 3. Dan kemudian pohon yang ada di luar itu selalu digambarkan dari lantai atau dari bawah memenuhi ruangan, memenuhi ujung kertas. Karena apa? Pohon itu dianggap sebagai penghubung antara dunia atas dan dunia bawah, dunia manusia, dunia atas, dunia para hyang, kemudian dunia bawah masyarakat manusia. Itu selalu dihubungkan dengan pohon. Nah, pikiran-pikiran seperti ini yang masih dipertahankan oleh Mbah. Aduh, rasanya saya sampai terharu. Maaf. Nah, terus kemudian kita melihat sekarang gambar-gambar yang ada pada suasana keramaian. Pada suasana keramaian, kita bisa melihat konsep dari arah atas boleh, dari arah bawah juga boleh. Jadi memulai ceritanya bisa dari bawah, bisa dari atas, bisa. Tetapi kalau untuk gambar-gambar sakral, selalu dimulai ceritanya dari atas, baru ke bawah. Ya, nah itulah perbedaan cara berpikir masyarakat masa lampau. Dan kalau misalnya kita menceritakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan keduniawian dan sebagainya, itu bisa dimulai dari mana saja. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sudah ada mobil, sudah ada tikar-dokar, sepeda motor, itu karena Mbah itu hidup dalam 3 generasi. Yang pertama, dia hidup dari zaman generasi di mana hanya dikenal sebagai masyarakat yang berhubungan dengan agama. Karena memang berhubungan dengan kegiatan dakwah. Nah, kemudian periode yang berikutnya, dia mengalami perubahan dalam menggambar dengan menambah sedikit cerita-cerita dan warna-warna. Sebelumnya itu hanya diberi warna-warna sumbo ya, sumba makanan. Nah, kemudian karena generasi sudah semakin baik dan warna-warna sudah semakin banyak, dia pelajari yaitu pertama dari cat poster. Jadi pas saya penelitian, dia sudah menggunakan cat poster merek Sakura dengan warna tunggal. Jadi tidak dicampur-campur sama Mbah. Ya, jadi warna tunggal. Jadi 12 warna itu dipakai semua. Nah, kemudian Mbah juga sudah mengenal ada televisi, kemudian ada gerobak bakso, kemudian ada jualan buah-buahan yang ditaruh di kontainer misalnya apa ya. Nah, itu dia sudah mulai tahu bahwa dunia sudah berubah, sudah berkembang. Hanya kemudian
generasi di bawahnya, yaitu anak, cucunya, itu nggak paham gimana caranya dia menggambar. Jadi karena mereka berasal dari cara berpikir yang berbeda. Nah, hal-hal seperti ini itu mungkin yang harus dipelajari oleh para pemikir posmo. Bagaimana, apakah gambar-gambar seperti ini bisa ada solusi dalam pemikiran-pemikiran posmo yang kadang-kadang berhubungan dengan hermeneutik, kemudian semiotika, dan sebagainya. Oke, kita bisa menggunakan itu, tapi ini ada tapinya. Cara berpikir masyarakat zaman lampau dari masyarakat kita itu tidak sama dengan cara berpikir mereka-mereka yang berasal dari masyarakat barat. Dan kemudian pada masa postmodern ini kita mencoba kembali berpikir bagaimana masyarakat masa lampau itu berkarya dan sebagainya, itu dengan mendekonstruksi ulang dari hal-hal yang berbeda, ya. Jadi kita memahami hal-hal seperti ini itu karena Mbah Masmundari itu masih mempertahankan cara berpikir masyarakat masa lampau. Nah, inilah yang mengagumkan. Dan saya sampai merasa sedikit terharu dengan yang dilakukan oleh Mbah. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberi wawasan tambahan bagi teman-teman tentang masyarakat tradisional Indonesia. Monggo. Terima kasih. Pak Agil. Terima kasih Ibu IKS Ismurdiawati. Ureanya sangat panjang dan tentunya banyak memberikan pencerahan baru, termasuk saya. Saya mengenal karya-karya Mas Mundari sudah lama sekali, tetapi malam ini saya dicerahkan dengan urean-urean Anda yang begitu detail dan masuk ke dalam substansi dari karya itu sendiri. Mungkin teman-teman yang lain juga banyak mendapatkan pencerahan malam ini, bagaimana Damar Kurung, lampion Damar Kurung mengarungi waktu dari mungkin dari zamannya Sunan siapa? Sunan Prapen. Sunan Prapen Sunan hingga Giri, hari zaman ini Giri, Sunan Giri. tetap dirayakan keberadaannya dengan sebuah festival Damar Kurung yang hampir setiap tahun diadakan di daerah Gresik. Ya, itu aduh luar biasa itu ya. Iya. Boleh ya saya jelaskan juga? Iya. Saya sebagai moderator sedikit bertanya juga. Boleh, Saya pikir Pak. begini, salah satu putrinya, Bu Rokaya Torogaya itu melukis Damar Kurung nggak ya sampai hari ini? Itu Ya. dari saya. Nanti yang lain mungkin dari teman-teman mungkin menambahkan atau bertanya atau memberikan sebuah penguatan tentang apa yang diuraikan oleh Bu Ika tadi, sehingga malam ini diskusi kita menjadi lebih cair dan lebih meluas. Silakan teman-teman, barangkali ada yang pastinya banyak ya yang dipertanyakan karena banyak hal-hal baru yang baru kita ketahui malam hari ini. Silakan bagi yang memberikan pertanyaan atau memberi penguatan. Dari mungkin yang perempuan dulu ya, Ibu Ira Adiati, selamat malam. Bu Ira. Halo, Ibu Ira. Gimana beliau? Selamat malam Ibu Ira. Bu Saya Ira. persilakan sesi pertama untuk Anda boleh bertanya, boleh memperkuat apa yang telah diuraikan oleh Ibu Ika Ismurdiawati. Silakan Ibu Ira. Ya, terima kasih Pak Aiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Ika ini riset tentang tradisi, bagaimana cara membaca Damar Kurung itu sendiri, dan juga memperluas serta memperkuat gitu bahwa masyarakat kita sudah
memiliki sebuah metode khusus gitu ya dalam berkarya dan sangat erat kaitannya dengan apa yang dikatakan kepercayaan gitu atau hal-hal yang berbau spiritual. Jadi artinya mempertegas juga bahwa buat masyarakat Indonesia sebetulnya aktivitas kesenian itu tidak lepas dari apa yang berkaitan dengan pandangan hidup kepada ketuhanan atau spiritualitas gitu. Tadi saya sangat ini ya maksudnya bergetar juga melihat Mbak Bu Ika begitu terharu dan mendalami bagaimana proses kreasi dari Mbah Mas Mundari gitu ya. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Mbah Mas Mundari itu berubah media begitu ya dari satu media hingga akhirnya ke cat poster gitu. Apakah sebetulnya ada perbedaan makna juga gitu ya, misalnya di awal-awal hanya hitam putih gitu Bu Ika, terus sampai akhirnya jadi kayak warna, apakah yang warna dasar saja yang digunakan atau kemudian Mbah ini membuat campuran-campuran warna gitu. Kalau dari segi strukturnya sih tadi tampaknya tidak berubah begitu ya, tapi warnanya menjadi lebih dinamis, lebih beragam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Apa langsung saya jawab? Mungkin langsung aja ditanggapi Ibu Ika. Ya, boleh. Bagaimana tadi pertanyaan proses perubahan dari memakai mungkin bukan satu warna ya, warna tapi memakai warna kue, warna sumbo untuk makanan itu. Kebetulan ya, saya koleksi saya masih memakai sumbo itu berarti sebelum ya, tahun 70-an itu. Oke, silakan Bu Ika Ismukiawati. Ya. Nah, ini karena memang perkembangan zaman Bu Ira. Jadi pada awalnya karena beliau itu menggunakan warna-warna kue, pewarna kue memang. Nah, itu dengan warna-warna merah, hijau, kuning. Hijau, biru. Jadi awalnya itu merah, kuning, hijau. Kayak lampu setopan itu. Nah, terus kemudian diwarnain, ya tentu saja nggak secerah warna-warna poster. Nah, kemudian pada perkembangannya, warna-warna itu berubah menjadi begitu terang karena ada poster color yang dia dapat dari cucunya gitu ya, dari anak-anaknya itu bahwa Mbah jangan pakai warna yang pudar-pudar, burem-burem gitu katanya. Udah yuk ditambah pakai warna ini, ya boleh gitu. Terus akhirnya dia coba. Nah rupa-rupanya dia menikmati banget itu warna-warna itu. Jadi warna dasar memang tetap putih, warna kertas gitu ya. Dan dia tidak berniat untuk menutup warna kertas itu. Padahal dalam konsep seni rupa itu warna kertas itu kan kosong ya. Tapi bagi Mbah itu bukan, nggak ada masalah. Jadi mereka Mbah tetap menggunakan warna-warna poster color yang colorful, tetapi bentuknya itu masih tetap seperti wayang beber, jadi miring-miring. Nah, pada saat awal itu bukan dalam bentuk pakaian seperti memakai jin seperti sekarang ya, ada yang pakai samping gitu ya. Tapi hanya menggunakan mukena. Hanya menggunakan kerudung aja yang perempuan. Yang laki-laki juga cukup ada orang terus pakai bawahan itu aja. Ada tampak figur orang itu. Nah, sayang sekali saya ada datanya tapi entah kemana ya. Karena itu karya tahun 2002. Nah, terus kemudian karena dia merasa bahwa warna kehidup itu penuh warna ya. Jadi dia juga menikmati sekali menggunakan warna-warna yang sangat cerah itu. Tapi tetap konsepnya masih konsep lama. Jadi warna merah, kuning, dan hijau, warna merah, kuning, hijau itu masih dominan. Baru setelah itu dia menggunakan warna oranye, warna ini. Tapi itu pun juga dari botol yang warnanya oranye gitu catnya. Jadi bukan karena campuran antara merah sama kuning. Bukan, dia nggak mencampur warna-warna itu. Gitu. Jadi gambarnya tetap, hanya kostumnya menyesuaikan diri dengan kondisi masa kini.
Jadi sudah ada kendaraan juga, sudah ada dagangan macam-macam, sudah ada pasar malam, sudah ada itu. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang menggunakan sayap atau katakanlah gambar yang ibu-ibu ya, kayak ibu-ibu tapi terbang gitu, itu sebetulnya memang benar, itu dia menceritakan tentang ibu-ibu dari Belanda gitu ya, maksudnya ibu-ibu pada masa kolonial itu kalau pergi ke daerah-daerah selalu pakai pesawat helikopter gitu ya. Nah, terus cara menggambarkan bahwa terbang itu bagaimana gitu. Dia mungkin agak kesulitan waktu itu untuk menggambar helikopter, tapi lama-lama dia bisa menggambar helikopter. Ada helikopter di situ. Nah, kemudian dia juga menceritakan seperti cerita-cerita yang berhubungan dengan dunia-dunia sakral. Ya, seperti ikan duyung gitu ya. Terus kemudian burak itu istilahnya kuda terbang, seperti kendaraan yang dibawa untuk yang dipakai katanya sih betul. Nah, itu digambarkan juga ada di situ. Nah, gambar itu saya temukan di wayang beber gaya Tuban. Tapi sayang ada di Leiden dan nggak boleh dipotret. Masalah, aduh sayang sekali. Dan kita udah nggak tahu lantai berapa gitu, museum di Leiden itu udah sangat besar sekali dan ruangan berapa gitu. Itu tahun berapa ya? 2003 2004 saya ke sana. Itu Bu Ira. Nah, itu ceritanya rada seru sebetulnya kalau menceritakan tentang Damar Gurung. Ya, terima kasih banyak penjelasannya. Terima kasih, sama-sama Bu Ira. Ya, tadi Pak belum Ayu. yang dari saya, putrinya Bu Rogaya masih melukis Damar Gurung nggak? Bu Ika? Ya, masih dia yang meneruskan gambarnya, Bu Rohaya. Cuman ya memang bukan gaya-gaya Mbah ya, tapi gaya masa kini ya pokoknya menggambar aja bentuknya. Ini seperti mirip seperti yang digambar sama Mbah. Mirip. Cuman caranya nggak seperti itu gitu, udah hilang cara yang digambar Mbah. Itu cara yang terakhir menggambarnya. saya kira. Iya, cara menggambarnya. Oke, terima kasih Bu Ika. Kita lanjut ke sesi selanjutnya mungkin dari rekan-rekan yang lain, mungkin ada Mas Gatot, ada Mas Giri, ada Mas Yuli, ada Mas Nur Fuad. Silakan. Oh, monggo Mas Giri, silakan. Langsung aja. Oke, selamat malam Mbak. Terus terima kasih. Iya, selamat malam Pak Giri. Terima kasih waktunya Mas Aisul. Paparan yang begitu runtut dan detail itu tadi sudah diantar sama Mas Aisul, pastinya tentu memberikan pemahaman baru atau referensi baru atau ya pengetahuan baru bagi kita. Karena saya yang lahir di generasi 90-an gitu ya, jadi di sekolah pun sudah mengenal metode-metode barat gitu ya, yang dipakai di sekolah kan itu. Sebenarnya kalau kita melihat secara visual gitu ya, kembali kepada cara bertutur nenek moyang kita, mbah-mbah kita itu ternyata lebih memakai visual. Kita bisa lihat misalnya tadi Mbak memberikan contoh wayang beber yang ada di Jember atau di mana tadi ya. Nah, terus kemudian kalau kita melihat lukisan-lukisan Bali gaya Kalasan gitu, itu kan juga gitu ya, berjejer gitu ya. Objeknya, manusianya ditampilkan dengan miring gitu ya, bukan profil ke depan. Tapi itu menjadi kita diingatkan bahwa ternyata memang cara bertutur ini
menjadi unik kan ya, menjadi kekayaan yang luar biasa bagi kita, dan itu sebabnya kenapa di generasi-generasi kita yang sekolah di seni gitu ya, saya di IKIP, mungkin teman di Mas Yuli di Asri, dan Mas Gatot Asri, Mas Esul juga Asri gitu ya, bahwa itu kemudian hanya sekedar ketika di kampus menjadi semacam sebuah mata kuliah yang bukan utama, sebenarnya mestinya utama karena itu berasal dari kekayaan kita gitu ya. Jadi misalnya gambar dekoratif menjadi tidak menarik lagi gitu. Kita dibawa kepada perspektif gitu ya. Gambar perspektif arah barat gitu ya, yang realisme lukisan realisme yang lebih kepada memberikan value gitu ya, dimensi. Sebenarnya kalau kita gini, maksud saya kenapa kita tidak kembali kepada kekayaan kearifan lokal ini yang kita punya gitu. Barangkali kalau seni rupa model seperti ini dikembangkan gitu ya, itu menjadi bergening kita juga di dunia seni rupa internasional gitu. Paling enggak menjadi kekayaan ya, tentu dengan relevansi dengan zamannya. Nah, kalau kita melihat bahwa semua karya-karya kontemporer, semua karya-karya yang sebelumnya lah modern itu hampir tidak menyentuh gini ya, kekayaan ini tetap aja menjadi sesuatu yang tradisi, kecuali misalnya Mas Heridono itu pun kemudian dia gitu ya, terkontaminasi dengan value itu gitu. Nah, sementara itu dulu Mas, saya jadi diingatkan bagaimana kalau tanggapan menurut terhadap penelitian selanjutnya, apakah cara sebagai apa, antar pertama nih gitu, biar nggak kosong aja. Monggo Mas. Terima kasih. Mungkin bisa saya menambahkan sedikit. Tadi Bu Ika sudah menambahkan bahwa untuk menggarap kekayaan budaya kita yang ada ini untuk menjadi sebuah karya modern atau kontemporer, tadi sudah disinggung tentang apa namanya, teorinya Derrida, yaitu dekonstruksi. Mungkin Bu Ika bisa masuk ke dalam apa yang ditanyakan atau dibicarakan Mas Giri dengan dekonstruksinya Derrida tadi. Silakan Ibu Ika. Ya, terima kasih Pak Giri, terima kasih Pak Aisyul. Begini, dalam kajian yang mengetengahkan tentang seni rupa tradisi, itu sebetulnya kita hanya mencoba, atau bukan hanya ya, tapi kita mempelajari hal yang kita pakai sebagai ikon, atau kita pakai sebagai apa namanya, konsep jati diri bangsa katanya, ya. Nah, itu makanya apa yang membedakan antara seni rupa kita kontemporer dimanapun itu sama, tapi apa yang membedakan seni rupa kita dengan seni rupa yang lain? Nah, yang membedakan adalah ciri khas. Kita harus mempunyai ciri khas yang berasal dari konsep tradisi yang bisa dikembangkan menjadi satu konsep baru. Jadi karya tradisi itu kita pakai untuk ide, gagasan-gagasan awal pada karya-karya kontemporer kita. Itu tidak ada masalah. Ya, itu adalah hal yang sangat apa namanya, apa istilahnya ya, sangat eksklusif.
Dan itu bagus sekali kalau kita mau mempertahankan hal-hal seperti itu dan kita berada di kancah internasional. Karena semua itu akan tampak sama. Bapak dan Ibu yang ada di sini, itu semua memakai baju yang sama dengan mereka yang ada di mana-mana. Di Amerika, di Eropa, dimanapun, itu sama bajunya. Kita nggak akan mungkin kan menggunakan pakaian tradisional, pakaian daerah, untuk kegiatan apapun. Nah, itu karena dianggap kurang praktis. Mengapa? Karena masyarakat Barat selalu bilang bahwa praktis itu penting. Nah, karena kita merasa bahwa cara berpikir masyarakat tradisional kita itu kurang praktis, gitu ya. Jadi hampir sekali menjadi tersisihkan. Tapi kita akan sangat menghargai sekali bila apa yang menjadi identitas kita itu selalu ada. Jadi janganlah untuk kita selalu sama-sama dengan yang lain. Nah, yang paling bagus adalah kita menjadi diri kita sendiri. Nah, itulah yang bisa kita pakai apabila kita berada di kancah internasional. Dan itu, wah, karena hampir mirip semuanya. Karya-karya dimanapun tuh hampir mirip. Apalagi dengan adanya globalisasi seperti sekarang ini. Itu rasa-rasanya, wah gampang banget kita dapat ide dari karyanya Pollock misalnya. Wah, ini kita bisa olah-olah dikit deh, jadi karya kita, oke. Tapi nggak akan bisa seperti itu untuk sekarang. Ya, jadi kita harus ada semacam identitas bahwa oh kita berasal dari Indonesia. Apa yang khas dari Indonesia? Tapi bisa diterima oleh semua bangsa secara global dengan bahasa yang universal sama. Nah itu, jadi bagaimana cara kita untuk bisa seperti itu beradu kompetensi, beradu kompetisi dengan mereka. Nah, jadi ciri-ciri yang khas, ciri-ciri yang berbeda itu menjadi baru bagi kita semua. Padahal itu tidak baru, tidak ada yang baru. Hanya kita mengubahnya sedikit menjadi sesuatu yang mungkin orang nggak kepikiran. Nah, itu yang ingin kita tampilkan. Jadi tidak semata-mata oh karya ini mirip sama ini sama mirip ini. Itu nggak ada apa-apanya. Ya, buatlah sesuatu yang sebetulnya bukan baru, tapi yang kira-kira orang tuh nggak kepikiran. Nah, kita mengambil dari konsep-konsep tradisi Nusantara ini banyak sekali, beribu-ribu konsep. Nggak cuma ratusan, tapi ribuan. Kita bisa melihat dari pedalaman Gresik saja, misalnya ini baru Gresik. Terus belum lagi pedalaman mana lagi, itu wah itu suku etnis itu ada banyak sekali budaya di situ. Kita bisa pelajari upacara-upacara misalnya seperti di mana itu di daerah Papua itu kalau nggak salah atau daerah mana ya NTT itu saya pernah membaca buku itu ada upacara kalau pindah rumahnya itu dialirkan ke sungai. Jadi rumah itu tetap jadi dialirkan ke sungai, nanti dari sungai itu akan melewati satu tempat di mana dia akan menetap lagi di daerah itu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai karya seni rupa kontemporer yang berupa karya instalasi. Bisa dipindahkan ke galeri. Kenapa tidak? Itu bisa diperkenalkan di seluruh dunia bahwa kita punya budaya yang kayak gini, terus ini ada upacaranya segala macam. Wah, itu menarik banget. Ya. Dan itu wah, sudah sangat luar biasa. Gitu. Ya. Nah, kita mengangkat karya Mbah Masmundari itu bukan karena kita mau menggali kubur gitu ya, bukan. Tapi kita melihat bahwa konsep-konsep kediriannya, melihat konsep-konsep dari kekuatannya mempertahankan tradisi yang bisa menjadi ciri khas dari khasanah budaya nasional kita untuk menjadi tonggak dari budaya bangsa. Itu bagus. Salah satunya adalah Damar Gurung. Ada banyak sekali. Waduh, kalau sudah kita tahu itu rasanya
Diri kita itu kecil sekali. Ternyata nggak tahu apa-apa ya. Nah, itu dia. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu bagaimana caranya supaya semua teman-teman bersama-sama untuk mengangkat budaya ini menjadi suatu yang baru, suatu yang khas milik kita yang tidak sama dengan yang lain. Jadi kita bisa mempelajari banyak hal dari masyarakat kita bahwa mereka itu tidak kuno, tidak primitif, sama sekali bukan. Yang mengatakan kuno dan tradisi itu masyarakat apa? Kuno dan primitif itu masyarakat bule, masyarakat barat. Untuk mengklasifikasi budaya-budaya yang nggak pakai baju itu primitif. Tapi bagaimana dengan tingkah laku primitif? Nah, coba tingkah laku primitif itu seperti apa? Cara berpikir primitif itu tidak sama dengan tingkah laku primitif kan? Kalau cara berpikir primitif, mungkin kita bisa melihat, oh ya, di sana akan ada hujan 1 jam lagi dengan tanda-tanda seperti ini. Apakah kita pelajari itu? Enggak, karena kita sudah nggak percaya lagi dengan hal-hal seperti itu. Ngaku kan, teman-teman? Ayo. Nah, apakah kita percaya dengan adanya, oh ya sebentar lagi akan ada tamu? Ada nggak yang pernah berpikir seperti mungkin para apa istilahnya itu indigo mungkin. Nah, tapi itu bisa dari masyarakat masa lampau itu melihat segala sesuatu itu dari alam semesta itu bisa dipegang. Ya, jadi oleh karena itu mengapa Mbah Menghindari tadi menggambar pohon itu sebagai hal yang menghubungkan antara dunia atas dengan dunia manusia. Nah, itu karena itu. Ya. Nah, itu. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita pelajari di sini yang mungkin kita tidak cukup waktu untuk mempelajarinya. Nah, itu jadi ciri khas itu penting sebagai identitas kita bila kita berada dalam dunia internasional. Kita harus berpikir bahwa kita akan bersaing dengan mereka loh. Ya. Jadi kita nggak hanya cuma sebatas oh ya ini kita tahu Jakarta, kita ini ya. Suatu saat kita juga akan berkompetisi dengan mereka. Apa yang kita kompetisikan? Teknologi ya sama semua. Apalagi selain teknologi, kesehatan, kedokteran sama semua. Yang beda satu, budaya. Seni budaya itu beda banget. Nah, itu yang harus kita pertahankan, yang harus kita jaga. Oke, bisa aus, dimakan zaman. Tapi paling tidak kita bisa mendokumentasikan. Jadi anak keturunan entah sekian generasi nanti masih bisa mempelajari, oh ya, jamu-jamuan Indonesia itu kayak gini ya. Dulu waduh, luar biasa kan begitu. Ya. Jadi kita masih bisa memberikan sesuatu pada generasi di bawah kita itu hal-hal yang menampakkan diri kita. Ya, jadi tidak punah sama sekali. Mereka nggak akan bangga deh kalau nggak akan ada yang dipelajari dari nenek moyangnya. Apa? Coba. Kalau kita semuanya sama. Ya kan? Nah, itu. Jadi coba tolong berbuka hati, berbuka pikiran, berbuka segala hal untuk menerima bahwa kita itu punya identitas yang kadang-kadang kita tidak tahu identitas kita itu di mana. Nah, ini makanya undang-undang kebudayaan itu penting, perlu, dan itu harus dipelajari juga oleh kita semua. Nah, itu Pak Aisyul. Jadi saya jadi curhat ya. Terima kasih banyak Bu Ika atas uraian untuk menjawab sebuah pendapat atau pertanyaan dari Mas Giri tadi. Bagaimana Mas Giri dengan uraian atau jawaban dari Pak Giri, Bu Ika tadi? Iya, bisa japri aja deh kalau kurang. Ya, Mas Aisyul ya memang kita harus disadarkan itu terhadap identitas itu karena saya melihatnya bahwa cara bertutur yang tadi cara bertutur mbah-mbah kita itu yang tadi
antarkan penjelasannya oleh Mbak, itu kan memang saya sendiri baru tersadarkan gitu bahwa kalau sebenarnya digali, mungkin kita akan menemukan kode-kode atau semacam kearifan-kearifan yang quote and quote disembunyikan gitu kan. Karena memang cara bertutur dengan visual itu kan memang harus dilihatnya lebih imajinatif gitu. Harus dengan imajinatif juga gitu. Barangkali memang yang disampaikan tidak sekedar yang tampak. Misalnya kalau soal mitos mengenai ikan duyung tadi atau buruk gitu ya, itu kan hal-hal yang di luar kasat mata gitu ya Mas ya. Barangkali kalau kita mau menelusurin itu banyak filosofi atau ya kearifan-kearifan yang ingin pasti ya Mas. Itu aja nih Mas, lanjut ya. Terima kasih. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, mungkin rekan-rekan yang lain mungkin ya. Ada Mas Yulianto, ada Mas Nur Fuad, sama Mas Gatot mungkin. Pak Gatot tadi mau nanya nih. Ya. Mas Gatot. Oke, silakan Mas Gatot. Halo. Selamat malam. Halo Mas Gatot, silakan. Sudah kedengeran? Selamat malam. Sudah. Selamat malam semuanya, terutama Mbak Ika ini yang jadi narasumber luar biasa ini. Paparannya nambah wawasan untuk saya terutama, karena saya tidak terlalu mengamati sekali ini pelukis Mas Mundari. Dulu cuman baca-baca berita aja di media ya. Kalau nggak salah 87 pernah dipamerkan di Bentara Budaya Jakarta ya. Terus ada pameran seabad Mas Mundari juga Bentara Budaya juga kalau nggak salah yang memamerkan. Saya melihat bahwa begini, yang pertama adalah karya Mas Mundari ini unik ya, naif, filosofis gitu ya, bahkan mengandung kesakralan sangat religius gitu ya, bahwa energi itu yang diceritakan dalam visual itu nampak unsur-unsur itu. Nah, yang mau saya tanyakan bahwa menurut Pak Timbul, seniman kerajinan di Kasongan itu, beliau mengatakan bahwa seni kerajinan adalah seni murni yang diproduksi secara massal. Saya melihat lukisan Damar Kurung Mas Mundari ini bisa menjadi semacam Mas Mundarisme yang dikerjakan oleh generasi-generasi muda bahkan yang sekarang. Artinya secara teknis bisa sama, tetapi konsep energi yang dituangkan, pikiran dan intuisi jiwa itu lain. Nah, ini bisa menjadi sebuah ikon yang menarik untuk sebuah seni kerajinan yang unik dari Kota Gresik. Ini menurut saya menarik. Artinya bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi yang milenium sekalian, sekalipun gitu, maaf. Jadi seperti yang tadi Pak Aisyul bilang, Bu Rohayati gitu ya, melanjutkan itu juga bagus, tetapi jangan beliau sendirian. Nah, generasi-generasi yang milenium ini saya pikir perlu juga yang bakat melukis atau apa, dengan teknik mungkin melukis di atas Damar Kurung dan sebagainya itu tidak apa-apa. Nah, apakah hal-hal ini sudah kelihatan sebagai ikon di Gresik? Pertanyaannya itu. Yang kedua, sejauh ini ya, pemerintah Gresik ataupun pemerintah pusat ini apakah sudah memberikan semacam penghargaan khusus terhadap Mas Mundari sebagai maestro ya katakanlah, atau tokoh pelukis tradisional, kalau saya bilang ya pelukis tradisional yang masih mempertahankan lukisan Damar Kurung atau lampion. Saya melihat banyak pelukis tradisional lain yang tidak ada yang meneruskan. Kalau dicokot, ada cokotisme, artinya anak cucu masih ada yang meneruskan, meskipun
dalam energi-energi yang berbeda. Nah, sementara Pak Citro Waluyo dari Solo itu pelukis tradisional yang sangat sederhana, tapi kemudian ada semacam tenaga artisan yang membantu sehingga membuat visual lebih menarik ya. Meskipun konsep tetap ada pada Pak Citro. Nah, tetapi justru keluarga Pak Citro sendiri tidak ada yang melanjutkan lukisan-lukisan seperti Pak Citro Waluyo itu. Nah, pertanyaan tadi yaitu apa sejauh ini penghargaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Gresik sendiri sejauh ini apa? Terima kasih Bu Ika, terima kasih. Silakan Ibu Ika langsung dijawab yang ditanyakan oleh Pak Gatot tadi. Begini Pak Gatot, dalam perkembangan sekarang itu sebetulnya pemerintah Gresik itu sudah sangat luar biasa untuk memberikan satu kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan damar kurung. Nah, terus kemudian mereka juga berusaha untuk mempertahankan tradisi itu, termasuk juga bagaimana membuat semacam festival. Nah, mengapa Mbah Mas Mundari itu selalu jual damar kurung itu di makam? Itu karena ada budaya untuk membersihkan makam sebelum sebelum puasa. Itu sehari sebelum puasa itu mereka istilahnya megengan gitu ya. Nah, itu membersihkan makam. Ada budaya membersihkan makam. Nah, itu pakai lampu. Nah, supaya nggak padam lampu ini gimana caranya supaya bertahan. Nah, terus kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, akhirnya dibuatkan lampion. Nah, pada saat zaman agama Islam berkembang, itu jadikan sarana dakwah. Nah, terus kemudian akhirnya sampailah pada generasinya Mbah, itu gambar-gambar sudah mulai banyak ya ragamnya, meskipun orang-orangnya itu semua dari kepala sampai kaki. Semua masyarakat tradisi Indonesia, maksudnya mereka seniman Indonesia, itu tradisi, itu selalu menggambar dari atas kepala ke bawah kaki. Nggak ada yang fokus ekspresi pada wajah, itu nggak ada. Karena apa? Masyarakat tradisional kita itu tidak percaya dengan ekspresi manusia. Mereka lebih percaya pada gestur. Nah, oleh karena itu kalau wajahnya ceria tapi gesturnya sedih, orang ini pasti sedih gitu ya. Meskipun wajahnya itu ceria. Nah, oleh karena itu mereka tidak menggunakan gambar-gambar seperti masa kini ya, atau yang berasal dari budaya barat itu pakai fokus ke wajah untuk menunjukkan ekspresi. Itu nggak percaya masyarakat kita zaman dulu. Jadi mereka lebih percaya dengan gestur dari kepala sampai ujung kaki. Nah, itu tetap dipertahankan oleh Mbah. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin nanti berubah pada generasi-generasi sekarang. Saya melihat sekarang hiasan-hiasan lampion itu sudah mulai ada mata, wajah, gitu ya. Suka-sukalah gitu ya, masyarakat sekarang itu mau menghiasi lampion juga bebas. Ada yang terinspirasi dengan gambar-gambar Mbah Mas Mundari. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi tadi, mereka menutup lampion itu, ya maksudnya lampu yang ada di makam itu, kemudian sebelum maghrib itu dibawa pulang. Jadi lampu-lampu itu dibawa pulang, digantungkan di rumah masing-masing atau ditaruh di meja stand-in, gitu ya. Nah, itu berlangsung sampai nanti Lailatul Qadar. Pada saat Lailatul Qadar, setelah sholat Isya, itu lampion-lampion tadi dibawa beramai-ramai, pawai gitu ya ke alun-alun. Di alun-alun sudah ada api unggun. Jadi sampai pagi sampai subuh mereka itu membakar lampion-lampion itu. Ya, pada saat Lailatul Qadar.
Nah, itulah mereka mengirim doa kepada yang meninggal melalui cara seperti itu. Nah, ini bagus sekali, tapi sudah tidak dilaksanakan lagi oleh masyarakat Gresik. Hanya sekarang mungkin mereka bikin festival-festival lampion dengan hiburan yang beraneka ragam, semacam itu. Tapi bukan pawai beriringan seluruh kota menuju alun-alun, bukan. Sudah enggak tradisi lagi kata mereka. Tapi kalau itu mau diangkat lagi boleh, nggak masalah. Namanya juga doa ya, bisa apa aja juga bagus. Itu Pak Gatot. Jadi masyarakat Gresik sudah bagus sekali untuk melaksanakan tambahannya, untuk perkembangannya. Cukup, Bu Ika? Oke, ya, saya kira terima kasih. Seperti botol yang tersumbat ya Pak ya. Jadi sebetulnya jatah waktu kita sampai 20.45. Apakah bisa kita lanjutkan sampai jam 9 ya? Kalau monggo silahkan. Ya, boleh. Kalau kita lanjutkan masih 1-2 pertanyaan lagi bisa kita laksanakan ini webinar ini. Mungkin selanjutnya teman-teman yang lain mungkin berpendapat atau mempertanyakan sesuatu seperti yang telah diuraikan oleh Bu Ika. Mas Yulianto mungkin ya? Iya. Oke, silakan. Pak Yuli. Ya, nanya sedikit saja. Ada 2 hal yang saya pengen tanyakan. Satu secara fisik tadi saya melihat desain damar kurung Mas Mundari ya. Itu di atasnya terbaca huruf MM gitu ya. Nah, itu memang terdesain sebagai inisial nama atau hanya konstruksi. Ya, nanti bisa dilihat lagi bentuk damar kurungnya itu ada inisial M dan 4 itu 4 mm. Maksudnya itu ada ini ya Pak. Itu saya membacanya sebagai huruf M ya, double M gitu. Nah, itu memang disengaja menjadi inisial atau hanya kebetulan gitu. Itu satu hal. Terus satu hal lagi mungkin saya pengen ambil angle yang lain ya. Kalau tadi dari keilmuan, dari mistis macam-macam gitu ya. Saya justru kepikiran mengapa tidak ada yang peduli dalam artian nilai materi. Mungkin bisa masyarakat atau dari pemerintahan Gresik atau manapun yang menggunakan keilmuan Bu Ika tadi untuk memastikan desain kan udah enggak desain itu menjadi terukur dan bisa hak patenkan gitu. Dengan hak paten yang dimiliki oleh mungkin Pemda dan sharing ke Mas Mundari dan keluarganya, saya rasa itu menjadi satu hal yang jauh lebih dapat bermanfaat gitu ya. Selain tentu keilmuan yang dibukukan, hal-hal yang lain itu mendukung. Namun ketika itu berhasil dipatenkan dan ternyata bisa bermanfaat, saya rasa festival lampion itu tidak usah diadakan lagi oleh pemerintahan Gresik, tapi masyarakat pasti akan berlomba-lomba mengadakan sendiri karena hasilnya nyata gitu. Jadi itu membuat satu trigger dengan cara menaikkan nilai materinya. Saya rasa masyarakat kita biasanya menjadi latah. Kita bisa lihat ketika ada orang berhasil menanam udang gitu. Sebentar dengan waktu yang cukup sebentar semua konglomerat itu memenuhi seluruh parai itu dengan lahan udang itu. Selain lagi dengan sarang burung gitu. Nah, model-model seperti itu, trigger semacam itu saya rasa perlu diadakan untuk kesenian kita gitu. Sehingga masyarakat terdorong sendiri, otomatis bergerak sendiri tanpa harus seperti kalau diberi penghargaan uang gitu, Mas Mundari kok kayaknya malah menjadi seperti peminta-minta itu ya, diberi anugerah. Tapi kalau dia diberi hak paten, itu akan keren gitu. Nah, model-model pemikiran seperti ini mestinya mulai kita bisa pikirkan. Itu aja, Bu Ika. Yeah. Terima kasih, Mas Aisyul. Ya. Pak Aisyul.
saya langsung jawab ya. Ini Pak Juli, kalau mengenai lampion, memang waktu saya pertama kali penelitian itu memang desainnya sudah seperti itu. Nah, Mbah menjelaskan bahwa bentuk M sebetulnya itu mungkin dia nggak sengaja ya untuk membuat seolah-olah seperti huruf M. Tapi itu adalah atap, dia bilang. Atap dari gambarnya. Jadi seolah-olah seperti atap payung gitu. Tapi karena dia pikir kok nyumpek-nyumpekin gitu ya, sudah dibuatin aja yang kayak seperti kerangka atap gitu, segitiga yang menempel di di atas bagian atas dari lampion. Yeah. Nah itu Pak. Jadi dia mungkin nggak kepikiran macam-macam, cuma dia bilang katanya ini untuk menanda lampion aja. Jadi untuk menutup supaya lebih rapi. Tadinya dia bilang begitu. Nah, terus kemudian mengenai damar kurung sendiri itu sudah diakui sebagai non benda oleh UNESCO pada tahun 2017. Dan kemudian insya Allah saya kira sudah dihak paten waktu oleh teman-teman menyelenggarakan festival lampion. Saya agak lupa ya, salah satu teman itu sudah sempat untuk menjelaskan tentang itu. Nah, kemudian kita bisa juga melihat bahwa pada saat Mbah Mas Mundari membuat lampion itu memang dia selalu mewujudkan gambar-gambar itu supaya menjadi ciri khas. Jadi lampionnya itu memang lampion yang dibuat seolah-olah jadi ciri khas. Jadi kalau ciri khas yang segitiga di atas itu ada, itu berarti damar kurung gitu maksudnya. Jadi sebagai penanda identitas. Itu Pak Juli. Jadi seolah-olah seperti ada di dalam ruangan penutup gitu. Kan lampion selalu ada penutupnya itu. Mungkin maksudnya itu lentera. Lentera kan selalu ada tutup. Iya, cuman kalau itu dipatenkan sebagai merek ya, MM itu sendiri, itu akan menguatkan gambar kurung Mas Mundari untuk menjadi satu benda yang lebih unik gitu. Saya rasa dan itu bisa grafis MM itu sendiri menjadi bisa bernilai gitu. Itu Mbak Ika. Iya, iya betul. Tapi saya kira sudah itu Pak, sudah dia paten. Karena kita sekarang sudah nggak bisa lagi dengan mudah untuk membuat seperti itu. Tapi kalau kita membuat lampion yang seperti punya Mbah itu harus minta izin dulu. Ya. Nah, hak paten itu menjadi milik siapa itu, ya. Mbak Ika? Ya, jadi akhirnya seolah-olah seperti miliknya Mbah gitu. Nah itu yang Mbah nggak suka sebetulnya karena memang seperti keris, batik, terus kemudian ragam hias banyak sekali itu ya. Itu sebetulnya kan milik bersama untuk kepentingan bersama, kesejahteraan bersama, untuk kepentingan maksudnya untuk doa bersama dan sebagainya. Mbah itu sebetulnya nggak suka gitu dengan cara berpikir sebagai hak milik gitu. Cuman karena di era sekarang memang ya kita laki-laki berpikir seperti budaya Barat, memang semuanya harus ada hak paten gitu ya. Sehingga batik-batik sekarang itu ada batik yang sudah punya paten untuk motifnya saja, misalnya dengan nama ini motif Sri Endah gitu lah. Karena yang membuatnya itu Sri Endah gitu. Masyarakat kita dengan masyarakat para pendahulu kita. Semuanya dipakai bersama-sama. Jadi agak membingungkan bagi budaya Barat ya, bagi orang-orang sana. Waduh.
Iya, monggo. Ya, Mas Aisul bisa dilanjut tuh. Mas Aisul unmute itu. Mic-nya belum dibuka. Mas Aisul, mic-nya belum dibuka. Oh iya. Ya. Matur nuwun, terima kasih. Tadi sudah dijawab oleh Bu Ika dengan pengayaan-pengayaan baru pada bidang-bidang yang lain, tetapi saling berkait. Tetapi karena waktu yang memang kita sampai jam 9 saja, maka pertanyaan atau pendapat dari Mas Yuli tadi adalah yang terakhir, sesi terakhir. Malam ini diskusi ini tidak usah kita rangkum jadi sebuah tetapi kita rangkum sendiri-sendiri, kita bawa sendiri-sendiri menjadi sebuah pengayaan-pengayaan di dalam memori dan pikiran-pikiran kita, hingga kita lebih tahu dan lebih masuk lagi ke dalam inti budaya kita masing-masing. Tadi disebutkan juga bagaimana Mas Mundari tidak suka dengan hak paten atau menjadi milik pribadinya. Itu adalah sebuah kekuatan Timur yang untuk melawan individualis dari Barat. Itu yang mungkin salah satu yang harus dipertahankan oleh kekayaan budaya kita dari Timur ini. Untuk itu mungkin sebelum diakhiri diskusi ini ada sebuah kata penutup dari Pak Krisnanda. Silakan Pak Krisnanda. Ya, terima kasih Bu Ika, Pak Aisul, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah memeriahkan. Ini Bu Ika tadinya awalnya mau cepat-cepat selak ngantuk, tapi ternyata Bu Ika juga semangat sekali kan gitu ya. Ini hal yang luar biasa. Saya semakin tahu tentang karya dari Mbah Mas Mundari tentang Damar Kurung. Ini sangat mencerahkan. Dan saya kira kalau tidak meneliti, tidak akan melihat secara detail kaitannya dengan tradisi, dengan konteksnya, cara berpikirnya, cara membuatnya. Ini yang saya kira perlu kita terus juga catat atau menjadi bahan pengayaan kita di dalam membuat sesuatu. Dan ini sekali lagi saya juga tidak merangkum, tidak menyimpulkan. Saya hanya mengucapkan terima kasih agar kita tetap semangat untuk semakin mencintai bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Terima kasih Pak Kris. Kepada semua Pak Juli, Pak Gatot, Pak Giri, peserta webinar. Pak Aisyul, terima kasih. Ya, siap Ibu Ira. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sangat bermanfaat, mencerahkan. Terima kasih. Pada kru di belakang layar yang sudah membantu lancarnya diskusi malam ini. Terima kasih Mas Heri dan kawan-kawan. Pak Heri, Pak Eko. Ji, sami-sami Bu, Pak. Sugeng dalu. Bu, sami-sami. Mari saya pamit dulu. Siap, siap. Mas Mundari adalah Damar Kurung. Perempuan asal Gresik, Jawa Timur ini berpenghidupan dari membuat Damar Kurung. Beliau meninggal dalam usia 101 tahun pada tahun 2005 dan hampir sepanjang hidupnya dia membuat lukisan pada Damar Kurung. Damar Kurung adalah lentera atau lampion dari kertas minyak. Kerangkanya terbuat dari bambu berbentuk bujur sangkar. Pada keempat dindingnya ditempel kertas minyak tadi. Nah, damar atau pelita ditaruh di tengah-tengahnya. Itu mengapa disebut Damar Kurung. Karena
damar atau pelitanya terkurung di dalam bujur sangkar dengan dinding dari kertas minyak. Di atas kertas minyak itulah Mas Mundari membuat lukisan. Ukuran antara 25 dan 25 dan 30-40 cm. Mas Mundari menjual damar kurungnya di pemakaman Telogo Pojok di Gresik, Jawa Timur. Masa panen penjualan damar kurung terjadi menjelang bulan puasa. Di sanalah Mas Mundari bisa menjual sekitar 300 damar kurung yang dibuat selama setahun. Jadi hampir setiap hari dalam setahun itu dia membuat damar kurung. Mas Mundari pada awalnya melukis menggunakan kuas. Belakangan dia menggunakan spidol juga. Dia menyebutnya membuat sket dulu. Kemudian dalam sket-sket itu diberi aneka warna. Biasanya Mas Mundari menggunakan warna-warna yang mencolok, sangat menyala seperti itu. Akan terkesan lebih menarik. Tema-tema yang menjadi objek lukisannya malam itu bermacam-macam. Lengkap dengan komedi putar dan juga kereta yang menjadi kereta mainan ya, kereta mainan yang dinaikin anak-anak. Ketika di sekitar rumahnya ada pembangunan petrokimia Gresik. Di sana didirikan kren yang tinggi-tinggi. Itu juga menjadi objek lukisan Mas Mundari seperti itu. Ada satu lukisan yang juga digemari Mas Mundari. Mendapat angin, dia akan muluk atau naik, melayang. Seperti itu. Rupanya Mas Mundari terinspirasi membuat tema ini dari kenangannya waktu kecil. Di zaman kolonial dia melihat seorang nyonya Belanda menaiki balon udara. Itu mengesan di dalam memori visualnya dan kemudian menjadi tema lukisan yang dia sukai. Mas Mundari juga membuat tema-tema cerita rakyat seperti Angling Darmo. Tapi memang tema-tema itu untuk pembeli itu dirasa menyenangkan. Damar kurung Mas Mundari mendapat expose atau liputan dari berbagai media, termasuk salah satunya Harian Kompas. Saat itulah damar kurung Mas Mundari menjadi pembicaraan publik dan semakin dikenal orang di luar Gresik. Kemudian untuk kedua kalinya damar kurung Mas Mundari dipamerkan lagi Mas Mundari. Pameran itu berlangsung di dalam damar kurung pada kertas-kertas yang menempel di keempat dinding damar kurung. Lewat damar kurung itulah Mas Mundari kemudian dikenang oleh warga Gresik. Damar kurung mobil Mas Mundari dan menjadi monumen kebanggaan Gresik. Begitulah Mas Mundari dikenal karena karyanya, karena damar kurungnya.